warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi di podcast Bisik Bincang Asik bersama saya Rita. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan di usia dini. Ilmu dapat didapatkan di luar sekolah, seperti anak mengikuti les private atau mengikuti bimbingan belajar lainnya. Namun hal demikian merupakan hal yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan anak secara kognitif. Nah, jawabannya mari kita kupas bareng-bareng bersama salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Beliau merupakan seorang guru private sekaligus sedang mengenyam pendidikan bahasa sastra Indonesia. Langsung saja kita sapa Mbak Aini. Halo Mbak Aini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Mbak udah menyempatkan hadir di acara kami di sela-sela kesibukan Mbak ya Mbak. Nah, sebelumnya ini adalah seseorang yang berkontribusi dalam meningkatkan pendidikan anak-anak, khususnya pendidikan anak usia dini ya teman-teman. Baik Mbak, Mbak ini merupakan seorang guru private kan ya Mbak? Iya betul. Nah, anak yang Mbak Aini ajar ini kelas berapa ya Mbak? Kebetulan dia kelas 3. Sejauh ini anak-anak yang Mbak Aini ajar itu udah berapa Mbak? Saya udah pernah mengajar anak itu udah 2 sih. Oh iya. Cuman yang sekarang saya pegang itu 1. Soalnya yang kemarin itu dia itu bilangnya nggak paham karena dia kan asli orang Jawa ya. Oh, iya. Saya sendiri orang luar Jawa, jadi kayak berkomunikasi itu dia kurang paham jika saya menjelaskan. Berarti untuk anak didik yang pertama itu terkendala dari bahasanya. Iya, betul. Apakah Mbak Aini ini terikat sebuah lembaga kayak lembaga ajar yang lain gitu loh Mbak, bimbingan belajar yang lain, atau emang kemauan Mbak Aini? Ini tidak dari lembaga ya, tetapi saya ini direkomendasikan oleh teman saya. Kebetulan dia juga sebelumnya seorang guru privat sama seperti saya, lalu kemudian saya rekomendasikan oleh teman saya begitu. Berarti ini termasuknya kemauan kakak sendiri ya? Nah, kakak ini kan seorang mahasiswa ya kak. Pastinya kan mahasiswa itu banyak tugas, kegiatan lain, ataupun kecapean lah. Ya. Tapi kakak gimana sih cara memanage waktunya atau dalam mengatasi kecapean, misal males. Nah, itu gimana kak? Tentu ya, kita itu kan apalagi mahasiswa, apalagi kita ini udah semester 5 gitu ya. Tugas pasti banyak, juga pasti lebih berat gitu ya tugasnya. Apalagi kita sekarang 3 proposal gitu ya kak ya. Jadi ya lumayan berat sih sebenarnya. Cuman karena ini juga penting, les itu penting untuk kita, apalagi kita ini calon guru bukan? Nah betul, selain untuk mengasah keterampilan kita dalam mengajar, kita juga pokoknya mendapatkan banyak sekali pengalaman jika kita mengambil tes privat seperti ini. Juga ketika kita seperti letih, itu kan pasti kayak moodnya itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Saya itu biasanya seperti ya jalan-jalan keluar sebentar gitu, nggak harus nonton, nggak harus belanja gitu, enggak sih, asalkan keluar aja itu udah bisa bikin tenang gitu. Ya, tapi intinya private ini tidak mengganggu ke perkuliahan kakak ya kak. Nanti kalau misalkan udah kayak mentok apapun, nanti bisa refreshing jalan-jalan keluar ya. Oke, nah setelah itu kakak itu kan jadi guru private itu tadi katanya untuk mengasah keterampilan ya kan. Tapi kan ngerasa gak sih kalau misalkan kakak selama mengajar bahwa anak ini tuh ada perkembangan, jadinya dari yang ilmu yang kakak berikan kepada anaknya itu ada dampak yang signifikan atau naik langsung daripada di sekolah. Kalau di sekolah kan ya kak untuk pembelajarannya itu tidak membedakan. Maksudnya gini, kan ada beberapa anak yang berbeda dalam menerima pembelajaran. Nah, kakak ini kalau misalkan memberikan pembelajaran kepada anak itu bagaimana kak? Perubahan sih tentu ada ya, bahkan perubahan itu sangat terlihat dari sebelumnya, dari awal pertama saya les itu kan saya ngelesnya mengajar ngaji begitu ya, itu terlihat sekali anaknya itu kayak masih dasar banget. Terus habis itu udah begitu setelah berjalan beberapa bulan itu alhamdulillah terlihat sekali perubahan si anak tersebut. Alhamdulillahnya sekarang si anak jadi lancar mengaji, bahkan di TPQ-nya dia sudah lulus jilid. Nah, awal-awalnya lulus jilid, kami lanjut dengan doa-doa harian anak-anak. Setelah itu juga diselingi dengan kayak
baca bacaan sholat itu mulai dicicil kami angsur ya, lebih cocok ya. Kami angsur doa-doa sholat seperti itu agar memudahkan. Apalagi kan saya itu pernah mendengar ibarat kata seperti ini, pokoknya tuh anak itu diajarkan dari kecil agar dia lebih gampang dibimbing. Jika sudah besar itu malah susah nanti ngajarinnya begitu. Pertama kalinya itu kakak itu bukan ngajar pelajaran sekolah ya teman-teman, jadinya menjadi les ngaji terlebih dahulu. Oke. Kakak ini kalau misalkan meningkat ya kak, dari ngaji menjadi private pelajaran sekolah, berarti memang si anak itu mengalami kenaikan dalam pembelajarannya. Makanya orang tuanya mempercayakan kakak sebagai guru private-nya. Masya Allah sekali ya teman-teman. Berarti memang metode atau pengajaran yang diterapkan sama Mbak Aini ini sangat cocok untuk anak itu. Kak, aku tuh mau tanya ya, kan nggak selamanya ya teman-teman anak itu mengalami semangat belajar yang tinggi. Kadang ada suntuk, ngantuk, bahkan kalau misalkan anak itu udah nggak mau belajar sama kita, anak itu malah hyperaktif, jadinya malah kesana kemari, lari atau lain sebagainya. Nah, cara kakak untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana ya kak? Pertanyaan ini sangat pas sekali karena saya juga sering banget mengalami. Kalau misalkan hal ini terjadi ketika saya les itu biasanya saya seperti memberi jeda waktu dulu untuk dia tenang. Jadi kita saat belajar terus kok tiba-tiba dia kayak nggak mood gitu kan, moodnya lagi nggak bener lah, lagi kacau gitu kan. Jadi kita memberi jeda dulu untuk dia agar lebih tenang. Setelah itu apa enggak jika kok tidak efektif hal tersebut, kita bisa mengajak dia untuk bercerita atau bermain game, itu bisa juga. Saya biasanya melakukan itu, tapi lebih sering bercerita sih gitu. Oke, jadi metodenya Mbak Aini ini ketika anak sudah tidak mood dalam pembelajaran atau sudah tidak konsentrasi ya Mbak. Jadinya Mbak Aini ini memberikan waktu terlebih dahulu, terus kalau enggak itu mengajak bercerita kayak santai gitulah ya. Sebelum anak itu kan kalau misalkan kita terlalu fokus ke pembelajaran kan jadi sedang itu malah intinya nggak ada ruang untuk istirahat sejenak untuk si anak itu, karena kan anak itu paginya kan udah sekolah, ditambah sorenya ya berarti anak itu kan pasti lebih banyak kegiatan dari anak itu gitu, jadinya kita memaklumi anaknya tersebut gitu. Nah itulah teman-teman cerita dari Mbak Aini selaku salah satu guru private yang berkontribusi dalam mengajar anak-anak ya Mbak, terusan memberikan beberapa tips kepada kita dalam menghadapi situasi yang memungkinkan anak malas dalam belajar. Nah itulah teman-teman pengalaman dari Mbak Aini selaku guru privat. Dari podcast hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap jalan yang kita pilih. Kita mencontoh dari Mbak Aini ya. Mbak Aini itu merupakan seseorang yang memang sangat sibuk, tetapi Mbak Aini tetap konsisten dan bertanggung jawab dalam yang memang Mbak Aini pilih. Terima kasih Mbak Aini telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast Bisik pada hari ini. Terima kasih atas motivasi dan tips dari Mbak Aini yang telah diberikan kepada kita. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya ya teman-teman. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.